Shalom, selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudari seiman dalam Kristus yang mengikuti ibadah secara online. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang telah menyatukan kita. Untuk itu marilah dengan hati yang penuh syukur kita menghampiri hadirat Tuhan sambil kita memuliakan nama Tuhan dalam pujian PKJ nomor 2, baitnya yang pertama, mulia, mulia namanya. Ibadah saat ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, nats pembimbing dalam ibadah saat ini terambil dari Filipi pasal 2, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sekali lagi kita muliakan Tuhan dalam pujian PKJ 212 bait yang pertama. Lebih besar dari segala yang dapat kedalamannya, yang dapat jangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala hidup kita.
bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Mari kita tenangkan hati kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sebagai juru selamat kami, yang terus menolong kami dalam segala waktu dan keadaan. Saat ini, dalam ibadah minggu, kami mohon kepadamu Tuhan untuk mengurapi kami. Pemberitaan firman yang sebentar lagi akan disampaikan. Biarlah Allah boleh menguduskan kami semua, hamba-Mu yang berkata-kata dan semua kami yang mendengar. Biarlah firman ini tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kami hari lepas hari, tetapi boleh terus ada dan terus menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Mama, Opa, Oma, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam ibadah saat ini pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Di bawah perikop, nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang yang berbicara atas nama Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Dalam ibadah minggu saat ini, bagian firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 21 dengan tema Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Saudara-saudari, opa-oma yang diberkati Tuhan, hari ini kita ada di minggu yang dalam tradisi gereja disebut Minggu Kristus Raja. Oleh karena itu tema minggu ini yaitu Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Kalau kita melihat dari tema ini, maka kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa Yesus dia adalah Raja, dia punya kuasa di atas segala raja. Hormat dan kemuliaan ada di tangan Yesus. Dan karena itu,
Yesus patut disembah dan dimuliakan. Bacaan 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 21 ini merupakan bagian dari nasihat perpisahan atau wasiat terakhir dari Rasul Petrus kepada jemaat Kristen yang hidup dalam perantauan di Asia Kecil. Pada saat Petrus menulis surat ini, Petrus sedang mengalami dua pergumulan yang sungguh luar biasa, yaitu adanya ajaran sesat dan juga adanya penderitaan yang dialami. Yang pertama, ajaran sesat. Para nabi palsu, mereka mengajarkan bahwa Yesus ini bukan anak Allah. Yesus ini bukan raja yang berkuasa. Karena itu, tidak ada raja yang akan datang. Janji tentang kedatangan Yesus sebagai sang raja yang mulia itu adalah berita bohong. Karena itu, nabi-nabi palsu ini mereka mengajarkan kepada orang Kristen pada waktu itu supaya jangan percaya kepada pemberitaan yang mengatakan bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Nabi-nabi palsu ini juga mengajarkan bahwa tidak akan ada kedatangan Kristus. Berita tentang kedatangan Yesus ini adalah berita bohong atau berita omong kosong. Itu hal pertama yang digumuli oleh Petrus. Hal yang kedua, Petrus juga bergumul dengan penderitaan. Orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, raja yang berkuasa, harus tanggung akibat. Mereka akan dihina, mereka juga akan dibenci, mereka ditangkap, mereka dipenjara, dianiaya, dan juga mereka akan dibunuh. Ada harga mahal yang harus dibayar untuk menjadi orang Kristen. Mereka pasti akan menderita dan juga mereka akan mati. Menghadapi pergumulan itu, ajaran sesat dan penderitaan, maka banyak orang Kristen yang mulai ragu. Bahkan mereka mulai mundur dari iman kepada Yesus. Ada yang meninggalkan persekutuan hidup sebagai orang Kristen karena mereka ragu akan kebenaran kesaksian Injil tentang Yesus sebagai anak Allah, Raja yang Maha Kuasa. Dalam situasi pergumulan itu, Petrus dia tulis surat ini. Dan melalui teks bacaan hari ini, Petrus tegaskan beberapa hal supaya orang Kristen mereka percaya dengan sungguh. Supaya mereka jangan meninggalkan persekutuan Kristen. Yang pertama, Petrus mau bilang bahwa Yesus adalah anak Allah, sang raja yang mulia, yang berkuasa. Itu bisa kita baca di ayat 16 sampai dengan ayat 18. Status Yesus sebagai anak Allah, raja yang berkuasa ini bukanlah sebuah cerita rekaan. Bagi Petrus ini bukan cerita dongeng. Dan ini juga bukan cerita yang bohong. Petrus dia sendiri memberikan kesaksian berdasarkan pengalaman nyata ketika dia melihat dengan matanya sendiri dan dia juga mendengar dengan telinganya sendiri di Gunung Tabor, yang pada waktu itu Petrus, Yakobus, dan Yohanes mereka menyaksikan bagaimana Yesus sebagai anak Allah dimuliakan oleh Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, transfigurasi atau pemuliaan Yesus adalah pengukuhan ilahi yang menegaskan bahwa Yesus ini adalah benar anak Allah, utusan Allah yang sempurna, penggenapan nubuat para nabi. Petrus dia bersama dengan Yohanes dan Yakobus, mereka mendengar berita ini sendiri. Berita proklamasi dari Allah tentang Yesus, tentang siapa itu Yesus. Dalam Injil Matius pasal 17 dan Markus pasal 9, Lukas pasal 9, di situ menggambarkan tentang status Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Hal yang kedua yang ditegaskan oleh Petrus dalam bacaan ini, penguatan bahwa Yesus anak Allah
Raja yang mulia itu pasti akan kembali. Nabi-nabi palsu, mereka mengejek bahwa janji kedatangan Yesus itu adalah berita omong kosong. Itu karena mereka meragukan kebenaran firman Allah dan mereka menganggap firman Allah itu sebagai dongeng dan isapan jempol belaka. Tetapi dalam bacaan ini dengan tegas Petrus mengatakan bahwa apa yang difirmankan Allah pasti digenapi. Para nabi dalam perjanjian lama telah menubuatkan tentang Yesus. Mulai dari dia lahir, dia hidup, dalam pelayanan Yesus, bahkan dalam penderitaan, bahkan sampai pada kematian dan kebangkitannya. Itu nubuatan-nubuatan yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dan nubuatan para nabi itu tidak lahir dari atas dasar keinginan mereka sebagai manusia. Tetapi nubuatan-nubuatan itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Ayat 20 dan 21 menjelaskan demikian. Semua nubuatan para nabi itu telah terbukti. Tuhan tidak akan pernah lalai dengan janjinya. Sekalipun ada yang menganggapnya itu sebagai sebuah kelalaian ataupun sebagai sebuah kebohongan. Bagi Petrus tidak ada cara lain bagi jemaat untuk mengatasi kesesatan dan penderitaan hidup selain mereka harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah dan Raja yang berkuasa, serta berpegang teguh kepada kebenaran firman tentang kedatangannya selaku Raja yang mulia. Bagi Petrus, orang Kristen tidak akan mudah untuk dipengaruhi oleh nabi-nabi palsu apabila mereka sungguh-sungguh percaya dan memahami tentang firman Tuhan. Saudara, dalam bacaan ini Petrus dia pakai dua metafora, yaitu pelita dan bintang fajar dari timur. Pelita di sini menggambarkan tentang firman Allah. Ya. Firman Allah ini dia berfungsi sebagai sumber cahaya yang memberi penerangan. Firman Allah ini sebagai arahan, sebagai harapan dan kebenaran di tengah-tengah kegelapan dunia. Serta firman Allah ini jugalah yang akan menuntun orang-orang percaya untuk hidup menjadi benar. Dan oleh karena itu, jemaat harus hidup dalam percaya kepada Yesus dengan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Bagaimana mereka mengenal Yesus? Bagaimana mereka memahami tentang Yesus kalau mereka tidak membaca dan merenungkan firman Tuhan? Bagaimana mereka tahu tentang karya besar yang Yesus bawa untuk keselamatan dunia kalau mereka sendiri tidak memberi diri untuk belajar kebenaran firman Tuhan? Sementara bintang fajar atau bintang timur ini adalah sebuah gelar yang secara spesifik merujuk kepada Yesus Kristus itu sendiri. Yang disebut bintang timur yang gilang gemilang, yang bisa kita baca juga dalam Wahyu pasal 22 ayat 16. Saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, maksud dari metafora ini adalah bahwa firman Tuhan itu adalah nubuat. Gambarannya adalah pelita yang berfungsi sebagai penuntun yang sementara. Akan datang waktunya fajar menyingsing, yaitu Kristus itu sendiri atau bintang fajar, untuk mengambil alih, untuk memberikan terang abadi dan kepastian yang lebih sempurna di dalam hati orang percaya. Jadi terlebih dahulu firman Tuhan ini yang tuntun orang Kristen untuk hidup dalam kebenaran, untuk mereka percaya kepada Yesus. Setelah itu Yesus hidup dalam diri orang Kristen dan mereka hidup dalam sebuah kebenaran. Demikianlah pemahaman tentang teks hari ini, saudara-saudara. Lalu mari kita belajar lagi tentang pesan apa yang dapat kita ambil. Pesan apa yang dapat kita belajar sebagai orang Kristen dalam menjalani hidup di abad 21 ini. Saudara, kita berefleksi dari firman Tuhan yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen.
adalah yang pertama itu kita harus memperteguh iman, kita harus percaya akan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Firman Tuhan poin hari ini menegaskan dan mengingatkan kita supaya kita jangan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa ajaran penyesatan. Gereja masa kini tentu tidak luput dari hadirnya guru-guru palsu dengan berbagai ajaran palsu yang beritakan berbagai pengajaran yang berlawanan dengan Injil Kristus. Untuk itu, kita dipanggil untuk selalu menguji pengajaran yang kita terima dan mengikuti pengajaran yang benar sesuai dengan ajaran Alkitab. Kesaksian Alkitab adalah kebenaran dan ini mutlak, ini pasti. Tidak dapat kita sangkali dalam kehidupan kita. Orang Kristen akan dibimbing ke hidup yang benar melalui firman Tuhan. Orang Kristen akan menjalani hidup dengan benar karena firman Tuhan yang menuntun. Terang dari firman itu yang membawa hidup orang Kristen untuk hidup dalam kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Mama, dan kekasih Tuhan, mari kita belajar untuk disiplin dalam doa. Mari kita belajar untuk disiplin dalam membaca Alkitab. Dan kita harus lakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena ini kunci untuk kita bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Dan ini menjadi senjata yang utama untuk kita melawan ajaran sesat. Kalau kita mau melihat ajaran sesat yang selama ini kita jumpai dalam kehidupan kita, sungguh sangat banyak. Jadi kalau kita mau kita kuat, kita mau kita tegar untuk hadapi pengajaran yang sesat, maka mari kita tekun berdoa. Tekun untuk baca Alkitab juga. Sediakan waktu untuk ada dalam persekutuan-persekutuan, supaya kita tidak mudah terombang-ambing dengan berbagai-bagai ajaran sesat. Hal yang kedua, Yesus Kristus akan datang dalam kemuliaannya. Kedatangan Yesus Kristus ini adalah pasti. Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Kapan Yesus akan datang kembali selaku Raja yang mulia? Saudara, kalau kita mau tanya tentang kapan Yesus datang, saya kira pertanyaan ini tidak penting bagi kita. Kita tidak harus menghabiskan waktu untuk menghitung kapan Yesus akan datang kembali. Tugas kita sekarang sebagai orang Kristen adalah kita siapkan diri secara baik. Kita sambut kedatangan Kristus dengan hidup kudus, tanpa cacat dan juga tanpa celah. Kita persiapkan diri sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Raja yang mulia. Kita hidup kudus, supaya nanti kedatangan Kristus yang kedua kali, didapati kita telah mempersiapkan diri secara baik. Hal yang ketiga, jadilah saksi kemuliaan Kristus di bumi. Kekasih Tuhan, bumi adalah tempat di mana pemuliaan Allah itu dinyatakan. Kita memuliakan Allah pada saat kita ada di bumi. Maka dari itu, jangan rusak bumi ini. Bumi tempat Allah menyatakan kemuliaannya. Jangan kita rusakkan. Bumi tempat di mana kita melihat Allah dengan kuasanya melalui Kristus hadir di tengah-tengah dunia ini, dan oleh karena itu kita harus merawat dan memelihara alam. Kita menyatakan kesaksian iman kita tentang kemuliaan Kristus dengan nyata melalui ciptaannya. Bulan November sebagai bulan lingkungan hidup, dan hari ini kita ada di minggu keempat bulan lingkungan. Kita bersyukur karena tidak menjadi sia-sia. Selama beberapa minggu di bulan November ini, pemberitaan firman mengajak kita untuk bertanggung jawab dalam mengelola alam semesta. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang sudah kita wujudkan
sebagai bentuk perbuatan yang memuliakan Kristus sebagai raja di atas segala raja terhadap bumi, terhadap tanah, terhadap alam, dan juga terhadap segala sesuatu yang kita nikmati. Bersyukur karena hari Sabtu kemarin, salah satu program dari Jemaat Peniel Manutapen setiap tahunnya tentunya ada gerakan atau aksi jalan santai sembari pilih sampah. Nah, ini menjadi sebuah wujud di mana sebagai orang yang memuliakan nama Allah tidak hanya secara seremonial ada di ibadah, tetapi ada tindakan-tindakan yang dilakukan. Ada tanam air, ada tanam pohon, ada pilih sampah. Dalam arti bahwa kita memelihara alam semesta dan merawat dengan lebih baik. Saudaraku yang terkasih, Raja Daud menyatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kalimat ini bermakna cara alam semesta menunjukkan kebesaran, kemuliaan, dan kuasa Sang Pencipta melalui ciptaannya. Bahkan tanpa suara, seolah-olah berita itu disampaikan secara terus-menerus dari satu hari ke hari berikutnya. Maka dari itu, kekasih Tuhan, mari kita menata alam semesta ini dengan baik. Dan ini adalah cara kita untuk bersaksi menyatakan kemuliaan Kristus Sang Raja di tengah dunia ini. Dan hal itu hanya mungkin terjadi apabila hidup kita dibangun di atas dasar kebenaran firman Allah, serta hidup dituntun dan dibaharui oleh Roh Kudus. Mari kita membawa diri kita, hidup kita, untuk terus percaya kepada Kristus dengan setia membaca firman Tuhan, dengan setia berdoa, dan dengan setia hidup bersama dengan orang-orang percaya lainnya. Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin. Kekasih Tuhan, kita merespon refleksi firman Tuhan ini dengan bersama-sama kita memuliakan sekali lagi pujian Yesus Kau Nahkodako. Mari kita semua tundukkan kepala, mengerahkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah ya Tuhan kami, atas segala pertolongan dan rahmat-Mu bagi kami. Dan ketika Tuhan boleh izinkan kami ada di tempat ini, untuk belajar kembali firman-Mu, mengingatkan kepada kami semua tentang kehidupan orang Kristen yang harus berpaut kepada Kristus melalui setia membaca firman Tuhan. Bapa di sorga, tolong kami semua supaya pemberitaan firman ini tidak menjadi sia-sia, tetapi boleh kami pahami secara baik sebagai orang-orang percaya. Memberkati jemaat Tuhan, jemaat Peniel Manutapen, yang hari ini boleh beribadah, memuliakan nama Tuhan, menyembah, dan biarlah dalam persekutuan kami ini Tuhan, kami boleh mengagungkan nama Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, lewat pujian, lewat doa, tetapi juga lewat tingkah laku, sikap kami,
tutur kata dan pola hidup kami. Ya Tuhan, tolong kami semua sebagai jemaat Tuhan, baik itu kaum lansia, orang tua, anak-anak muda, bahkan juga anak-anak par, kami yang laki-laki maupun perempuan, dimanapun kami ada Tuhan, kami boleh sadar keterpanggilan kami sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi saksi tentang kebesaran Tuhan melalui alam semesta yang kami diami. Ya Tuhan, berkatilah hidup kami. Saat kami bekerja, saat kami beribadah, saat kami bicara, bahkan di saat kami sedang mendidik anak-anak. Tolong kami supaya setiap pengajaran kami, teladan hidup kami, berkenan kepada Tuhan. Saat ini dalam ibadah minggu, kami berdoa untuk kaum lansia, opa-oma yang ada di tiap-tiap rumah tangga, dalam pergumulan bahkan juga dalam ucapan syukur. Allah memberkati opa-oma yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan lemah karena fisik. Tuhan hadir untuk mereka di sana. Tuhan pelihara mereka, Tuhan gendong mereka. Dekapan kasih Tuhan ada pada mereka. Dan biarlah melalui kasih dan cinta Tuhan, mereka senantiasa mengagungkan nama Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Begitupun juga dengan kaum disabilitas yang ada di tiap-tiap rumah tangga, yang tidak bisa melangkahkan kaki ada di gereja. Kami juga mohon kepadamu Tuhan, berkati mereka dalam keterbatasan fisik. Kami percaya bahwa itu tidak menjadi halangan bagi mereka untuk memuliakan nama Tuhan, sebab Allah sungguh berkuasa atas hidup mereka. Beri kesehatan dan beri kekuatan. Mereka yang berbahagia oleh karena umur panjang, Tuhan memberkati dan menyempurnakan sukacita mereka. Mereka yang bergumul karena sakit penyakit, mereka yang bergumul karena penderitaan, Tuhan juga ada untuk menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk persekutuan bersama dengan seluruh jemaat Tuhan di Peniel Manutapen. Sebagai pendeta, penatua, diaken, pengajar, sebagai karyawan gereja, Tuhan menolong kami. Saat ini kami juga berdoa bagi media di mana kami ada untuk ibadah secara online. Kami mohon Allah berkati saudara bersaudara yang punya talenta di bidang-bidang tertentu. Kami berdoa bagi saudara kami di tim multimedia, organis, kantoria. Biarlah mereka terus memuliakan nama Tuhan. Mereka melayani Tuhan melalui talenta-talenta yang Tuhan berikan bagi mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami ada dan kami bawa kehidupan kami seluruhnya kepadamu. Pelayanan hari ini, besok dan seterusnya kami serahkan ke tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penolong kami yang ajaib, penolong kami yang setia, terus memelihara kami senantiasa. Dan biarlah pertolongan daripada Allah Bapa senantiasa menolong kami semua ya Tuhan. Kini kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Anugerah, kasih, dan sukacita serta damai sejahtera daripada Allah memberkati kehidupan kami semua, mulai dari saat ini, terus kekal selama-lamanya. Ibadah pagi ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai sejahtera bagimu.